Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang sarana-sarana bahasa dalam puisi. Nah, puisi yang saya ambil kali ini adalah karya Kurniawan Junaidi. Nah, yang saya ambil yaitu berjudul Iklan Kulkas. Nah, bagaimana isi puisinya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, lanjut ke pembahasan utama. Sekarang yang pertama saya akan membahas tentang diksinya atau pemilihan kata. Pada puisi ini lebih banyak menggunakan makna konotasi atau kata-kata hiasan seperti hidup di dalam kulkas, gosip jadi meja, dan kata-kata itu memiliki arti lain yang tidak sebenarnya. Lalu ada juga kata konkret, yaitu kata yang menunjukkan rujukan yang dapat diserap, seperti bercengkrama, menggergaji, mandi, berkumur, telur ayam, kafe, dan lain sebagainya yang menggambarkan sebuah referensi yang dapat diserap oleh panca indera. Mungkin bisa dilihat juga. Lalu selanjutnya ada kata khusus. Tetapi pada puisi ini saya tidak menemukan apa itu kata khusus. Nah, selanjutnya kata populer. Kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Nah, hal itu karena untuk mempermudah para pembaca. Kata-katanya contohnya seperti aku, lalu kita, hidup, daging, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata asing. Kata asing yang dipakai pada puisi ini adalah bahasa Inggris, yaitu ada to be cold, artinya menjadi dingin atau segar. Lalu yummy itu diartikan artinya adalah lezat, enak gitu ya. Lalu selanjutnya puisi ini juga menggunakan kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah lain yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan ketentuan bahasa Indonesia. Contohnya ada mall. Mall di sini kan dimaksudkan seperti tempat berbelanja. Lalu cafe. Cafe jika di bahasa Inggris kan tulisannya CAFFE, tapi disempurnakan disesuaikan dengan bahasa Indonesia menjadi KAFE. Lalu yang terakhir ada gosip. Gosip itu membicarakan rumor kosong ya. Nah, yang kedua, kali ini kita akan membahas tentang citraan dalam puisi. Citraan itu adalah salah satu sarana dalam menulis puisi yang berfungsi untuk menggambarkan pengalaman penyair berdasarkan panca indera manusia. Nah, yang bisa kita ambil pada puisi ini yang pertama, pencitraan penglihatan. Jika dilihat dari konteks kalimatnya, saya menemukan citraan penglihatan, yaitu hidup jadi buku, keindahan jadi abadi. Jadi kan hidup jadi buku, keindahan jadi abadi, itu kita bisa melihatnya indah abadi gitu. Lalu lidah berjuntai-juntai dengan pinggirannya yang tajam. Lidah berjuntai tergeletak di atas pantai begitu dengan pinggirannya yang tajam, berarti otomatis kita bisa seolah-olah melihatnya gitu ya. Lalu tak ada yang tumbuh liar. Nah, di situ tak ada yang tumbuh liar, berarti kosong. Kita membayangkannya bisa nggak ada yang tumbuh gitu ya. Lanjut ke citraan yang kedua, yaitu pendengaran. Diambil dari kutipan teksnya, kutipan kalimatnya.
kau jadi miau. Miau di sini merupakan suara kucing yang dapat kita dengar seperti biasanya. Jadi jika ini di sini kita seolah-olah kita mendengar suara miau, itu miau kucing. Lalu selanjutnya ada citraan gerak. Nah, di citraan gerak ini adalah citraan di mana gerak tubuh atau ototnya menyebabkan kita merasakan atau melihat gerakan tersebut. Nah, di kutipan kalimat puisi ini ada menjungkir balikan kata-kata dan benda. Menjungkir balikan itu kita bisa merasakan gerakannya bagaimana saat menjungkir balikan benda itu ya. Lalu citraan yang terakhir ada penciuman. Dikutip dari salah satu kalimatnya ada, sementara hidup di luar kulkas sangat busuk. Di sini kita dapat merasakan, menghirup aroma busuk. Kemudian indera penciuman kita dalam hidung itu bisa ikut merasakannya, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas citraan yang ketiga, yaitu tentang majas. Majas yang saya temukan pada puisi ini, yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah menjadi hidup. Contoh kalimatnya yang ada pada puisi adalah, aku bisa bercengkrama bersama daging, ikan, dan sayur segar. Nah, dibayangkan ya, bagaimana sih kita bercengkrama dengan seonggok daging, buah-buahan, itu kan bisa termasuk ke majas personifikasinya. Seperti ini, seolah-olah hidup gitu. Lalu yang kedua ada majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang menggambarkan sesuatu dengan binatang, benda mati, atau tumbuh-tumbuhan sebagai simbol. Nah, di sini dari judulnya saja sudah menggunakan majas simbolik, seperti iklan kulkas atau hidup di dalam kulkas. Nah, di dalam kulkas itu kan hanya simbol saja, menggambarkan hal lain yang bukan aslinya seperti itu gitu. Lalu selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lain secara langsung. Di sini bisa diambil kalimatnya, yaitu gosip jadi meja, malu jadi lidah, lalat jadi pisau, dan pispot jadi bibir. Nah, di sini kan membandingkan dua keadaan secara langsung antara gosip dan meja, malu dan lidah. Mereka dibandingkan secara langsung gitu. Lalu majas yang keempat ada majas metonimia, atau majas yang menggambarkan nama atau merek atau ciri untuk menggantikan makhluk atau sebuah benda. Nah, di sini yang dapat diambil adalah kutipan kau jadi miau. Miaunya itu digaris bawahi. Miau ini kan menggantikan suara kucing atau menggantikan kucing. Nah, yang terakhir adalah majas disfemisme, yaitu majas yang menggunakan bahasa tabu. Nah, karena di majas ini menggunakan bahasa tabu, jadi saya mungkin agak sedikit mensensor kata-katanya. Diambil dari kalimat yang ada di puisi tadi adalah, kita tak perlu bercukur kumis atau Nah, selanjutnya kita akan membahas sarana bahasa tentang yang keempat, yaitu bahasa simbol. Bahasa simbol itu adalah
bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan ide atau emosi penyair. Nah, di sini itu bahasa simbol yang digunakan adalah iklan kulkas. Dari judulnya saja sudah kelihatan. Menurut saya, iklan kulkas itu kehidupan yang begitu sekar. Di dalam kulkas ini hanya bayangan seperti yang ditawarkan pada iklan-iklan di TV yang tentang kulkas itu ya, yang menampilkan kesegaran, kesejukan, keindahan, enak dipandang dan tidak panas, ya begitu mungkin. Dan biasanya penyair menggunakan bahasa simbol dalam puisinya dengan tidak menggunakan kata-kata yang jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas sarana yang kelima, yaitu ada rima. Pada puisi ini saya hanya menemukan satu jenis rima saja, yaitu rima mutlak. Nah, rima mutlak itu ada kutipan sebuah kata. Katanya itu adalah kata-kata, juga kata strip kata gitu ya, karena memiliki persamaan bunyi pada seluruh kata dan kata. Nah, untuk tanggapan tentang seluruh pada puisi ini, menurut saya puisi karya Kurniawan Junaidi ini sudah tergolong bebas dan tidak terikat kaidah aturan puisi, sehingga pada puisi ini lebih banyak ulasan tentang tiap diksi yang digunakan daripada tiap katanya. Namun juga bentuk atau strukturnya itu bebas, jadi sulit untuk menemukan rima dan gitu. Dan puisi ini mungkin termasuk puisi modern yang sudah bebas tanpa aturan gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum